Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Brian Safik Nugraha. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi yang telah saya buat tentang bab resensi. Sebelum lanjut lebih jauh, pertama-tama kita akan membahas pengertian resensi. Resensi merupakan suatu ulasan terhadap baik atau kurangnya suatu karya berupa buku, film, ataupun pertunjukan. Sebuah resensi biasanya mengulas mengenai keunggulan, kekurangan, rekomendasi, dan simpulan terhadap karya yang diulasnya. Lalu, apa sih tujuan dari resensi itu sendiri? Resensi bertujuan untuk memperkenalkan suatu karya atau buku kepada orang lain yang belum mengetahui karya atau sebuah buku, sehingga membuat orang lain tergerak untuk membaca buku tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur yang terdapat pada resensi buku. Yang pertama, ada judul resensi. Yang kedua, ada identitas atau data buku yang di dalamnya terdapat judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, cetakan, dan tebal buku. Yang ketiga, ada pendahuluan. Yang keempat, ada isi. Yang kelima, ada penilaian. Yang keenam, ada penutup. Pembahasan selanjutnya yaitu sistematika resensi. Pada pembahasan ini, kita akan mempelajari tentang struktur resensi berdasarkan sistematika resensi. Pada buku non-fiksi mempunyai struktur yaitu yang pertama ada judul resensi, yang kedua data buku yang di dalamnya terdapat judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, kota terbit, tebal buku, dan jenis buku. Yang ketiga ada pendahuluan yang di dalamnya ada kepengarangan dan latar belakang buku. Selanjutnya ada isi yang di dalamnya terdapat tujuan penulisan buku, ikhtisar buku, keunggulan dan kelemahan buku. Yang terakhir ada penutup yang di dalamnya terdapat simpulan dan rekomendasi. Pada buku fiksi kurang lebih strukturnya sama, namun hanya terdapat perbedaan pada isi, yaitu terdapat sinopsis dan unsur intrinsik. Selanjutnya, kita akan membahas unsur-unsur kebahasaan resensi. Yang pertama, menggunakan kalimat persuasif atau argumentasi. Yang kedua, menggunakan kata sifat. Misalnya seperti, novel ini diracik dengan sangat apik dan menarik. Dengan demikian, kata apik dan menarik menjadi penanda bentukan kata sifat yang terdapat pada resensi tersebut. Yang ketiga, menggunakan kata kerja relasional. Kata kerja relasional adalah bentuk kata kerja yang berfungsi sebagai kata yang menghubungkan antara subjek dengan predikat, baik itu sebagai kata kopulatif atau kata kerja bantu. Contoh kata kerja relasional misalnya adalah, ialah, yaitu, yakni, merupakan, boleh, dapat, bisa, jadi, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas mengonstruksi sebuah resensi. Poin-poin yang perlu diperhatikan ketika Anda akan menyusun resensi adalah sebagai berikut. 1. Tentukanlah topik resensi yang akan Anda bahas. 2. Buatlah gambaran umum mengenai resensi yang akan dikupas. Kategorikanlah jenis karya yang dipilih, siapa penulisnya, serta ringkasan isinya secara singkat. 3. Buatlah penilaian subjektif ringkasan isinya secara singkat. 4. Pergunakanlah bahasa yang lebih mencirikan keberpihakan terhadap buku tersebut. Apakah Anda menyukai atau tidak buku atau karya tersebut. 5. Rekomendasi kepada pembaca. Cukup sekian presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.